Guna memberikan edukasi terkait penyakit lupus, belum lama ini sahabat autoimun Sumut melakukan gelar wicara yang bertajuk Bergandengan Tangan Bersama Odapus Menuju Hidup Lebih Baik. Kegiatan ini pemirsa bertujuan agar para odapus atau orang dengan lupus mendapatkan dukungan dan edukasi penting terkait penyakit yang satu ini. Hidup saya adalah anugerah dari Tuhan yang saya tidak akan mau sia-siakan. Jika saat ini saya masih bisa hidup, itu juga adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Ada banyak hal yang artinya masih saya harus kerjakan ketika selama saya hidup. Sistemik lupus eritematosus adalah salah satu penyakit yang dikenal dengan istilah penyakit seribu wajah. Sebagai salah satu penyakit menahun dan tidak menular, lupus disebabkan oleh sistem imun yang tidak bisa membedakan antara organ tubuh sendiri dan organisme asing. Kondisi ini menyebabkan kerusakan, peradangan, dan nyeri. Data dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia pada tahun 2020 tercatat sekitar 16.000 pengidap lupus di Indonesia. Dari angka tersebut, diketahui bahwa 10% diantaranya adalah perempuan. Hal ini pun disebutkan oleh Dr. Andi Raga Ginting, salah seorang konsultan reumatologi di Kota Medan. Ia mengungkapkan penyakit lupus dapat diketahui lewat beberapa ciri-cirinya, seperti ruam pada wajah, rambut rontok, hingga demam dan nyeri pada bagian sendi. Nah, jadi sampai saat ini memang kemungkinan besar kenapa sih lupus terjadi sering pada wanita? Karena ini terkait dengan hormon estrogen yang memang banyak terdapat pada wanita. Tapi memang masih diteliti lagi ya kenapa wanita lebih banyak diserang oleh lupus. Tetapi tadi kemungkinan besar kena hormon estrogennya. Jadi lupus ini masuk ke dalam kategori penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu jadi sistem imun tubuh kita yang seharusnya menyerang bakteri, virus, jamur yang masuk ke dalam tubuh. Nih, ini malah menyerang sistem imun tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri. Jadi sel-sel yang normal ya itu diserang oleh si imunitas kita yang kita sebut dengan autoimun. Jadi lupus ini adalah salah satu jenis penyakit autoimun. Jadi yang sel yang sehat itu diserangnya, sel kulit yang sehat tiba-tiba diserang sama sistem imun tubuhnya. Jadi terjadi kesalahan di sel imun sendiri gitu. Sosialisasi mengenai penyakit lupus sangat penting. Hal ini bertujuan agar para odapus, sebutan untuk orang dengan penyakit lupus, mendapatkan dukungan serta edukasi terkait ciri-ciri penyakit yang satu ini. Salah satunya lewat seminar yang bertajuk Bergandengan Tangan Bersama Odapus Menuju Hidup Lebih Baik yang berlangsung belum lama ini di Kota Medan. Seminar ini pun dihadiri oleh puluhan odapus dari Medan dan sekitarnya. Tabita Sitinja, salah seorang odapus asal Sidikalang, merupakan penggagas kegiatan ini. Perempuan berusia 41 tahun ini menjadi odapus sejak 10 tahun lalu, setelah menjalani pengobatan di luar negeri. Pada tahun 2014, istilah autoimun dan sebagainya masih terasa kurang familiar di telinganya. Hingga akhirnya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara ini mencari tahu mengenai penyakit lupus. Ia pun sempat merasa terpukul setelah ciri-ciri penyakit 1001 wajah ini ada pada dirinya. Tak ingin berlama-lama larut dalam kesedihan, ia pun mencoba bangkit dan memberikan uluran tangan kepada odapus lainnya. Ia bersama odapus lain mendirikan Sahabat Autoimun Sumut pada 2015. Lewat komunitas ini, Tabita dan teman-temannya memberikan pendampingan kepada para odapus yang berada di kabupaten dan kota yang minim informasi tentang lupus. Tabita pun berharap ada banyak sosialisasi dan edukasi mengenai lupus, sehingga masyarakat bisa mengenali gejala dan mendapatkan penanganan sedini mungkin. Ketika kita mendapatkan informasi ada anak yang sakit lupus seperti kita dan cukup berat, keluarga tidak paham penanganan terhadap hal itu, disitulah momen dimana kita merasa bahwa kita harus bisa menolong orang lain dengan kesehatan atau kondisi kita yang semakin lebih baik. Seharusnya ada banyak orang lain yang bisa mendapatkan informasi yang lebih baik pula. Edukasi dan dukungan sangat diperlukan para odapus, sebab dengan begitu mereka bisa bangkit dan semangat menjalani hidup.